Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan aspek kebahasaan puisi rakyat. Bersama saya, Pak Tam. Ada 3 tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini. Yang pertama, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan pantun. Yang kedua, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan syair. Yang ketiga, menganalisis struktur dan aspek kebahasaan gurindam. Mari kita simak materinya. Dalam menganalisis struktur dan aspek kebahasaan pantun, syair, dan gurindam, ada 2 hal penting yang harus diingat. Yang pertama, struktur. Yang dibahas dalam struktur ini adalah jumlah larik atau jumlah baris setiap pantun, syair, atau gurindam. Yang kedua, jumlah suku kata setiap lariknya. Yang ketiga, rima atau sajak atau biasa dikenal dengan istilah persamaan bunyi akhir. Dan yang terakhir adalah pola atau penyampaian isi pantun, syair, dan gurindam. Poin yang kedua adalah aspek kebahasaan. Adapun yang dibahas dalam aspek kebahasaan ini adalah penggunaan bahasa. Apakah pantun, syair, dan gurindam tersebut menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa sehari-hari, atau bahasa yang susah dipahami? Misalnya kita membutuhkan kamus untuk memahami bahasa tersebut. Dan jenis kalimat yang digunakan dalam setiap larik atau setiap barisnya. Misalnya apakah menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, ataupun kalimat yang lainnya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, analisis struktur dan aspek kebahasaan pantun. Contoh pantunnya, membeli buku di daerah pecinan, membeli buku lebih dari 1. Janganlah menunda pekerjaan, hindari menyia-nyiakan waktu. Yang pertama, struktur. Struktur dari pantun tersebut adalah jumlah larik, 4 larik, jumlah suku kata. Ini harus kita hitung pemenggalan setiap kata dalam setiap barisnya. Contoh, membeli buku di daerah pecinan. Larik pertama terdiri atas 12 suku kata. Larik kedua, ketiga, dan keempat pun harus dihitung pemenggalan suku katanya. Jadi di sini larik kedua 11 suku kata, larik ketiga 10 suku kata, larik keempat 11 suku kata. Selanjutnya sajak atau rima atau persamaan bunyi akhir. Larik pertama ada kata pecinan, kedua 1, ketiga, pekerjaan, dan larik keempat, waktu. Larik pertama diakhiri dengan bunyi an, kita beri kode A. Larik kedua diakhiri dengan bunyi tu, dengan kode B. Larik ketiga adakah diakhiri dengan bunyi an, sama dengan larik pertama, kita beri kode A. Larik keempat diakhiri dengan bunyi tu, kita beri kode B, sama dengan larik kedua. Jadi sajak atau rima pada pantun ini adalah bersajak AB-AB. Pola isi pada pantun yaitu larik pertama dan kedua sampiran, larik 3 dan 4 adalah isi sesuai dengan pantun atau sesuai dengan syarat pantun. Selanjutnya bahasa. Bahasa yang digunakan dalam pantun tersebut mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Larik 1 dan 2 menggunakan kalimat berita atau menginformasikan. Larik ketiga menggunakan kalimat larangan, ada kata janganlah. Dan larik keempat menggunakan kalimat saran, ada kata hindari. Dari struktur dan bahasa ini dapat dirumuskan atau dapat disusun sebuah analisis struktur dan aspek kebahasaan pantun tersebut sebagai berikut. Struktur penyajian pantun tersebut terdiri atas 4 larik, 2 larik sampiran, dan 2 larik isi. 2 larik pantun merupakan pengantar untuk masuk pada isi pada larik 3 dan 4. Makna atau isi pantun pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Larik pertama terdiri atas 12 suku kata, larik kedua dan keempat terdiri atas 11 suku kata, dan larik ketiga terdiri atas 10 suku kata. Rima yang digunakan adalah AB, AB, ada kata pecinan, 1, pekerjaan, waktu. Bahasa yang digunakan dalam pantun tersebut mudah dipahami karena menggunakan bahasa sehari-hari. Larik 1 dan 2 menggunakan kalimat berita, menginformasikan. Larik ketiga menggunakan kalimat larangan, jangan. Dan larik 4 menggunakan kalimat saran, hindari. Demikian analisis struktur dan aspek kebahasaan pantun. Kita lanjut ke yang kedua, analisis struktur dan aspek kebahasaan syair. Contoh syairnya, wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu, tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Kita lihat struktur syairnya. Jumlah larik 4 larik, jumlah suku kata, jadi kita hitung pemenggalan kata setiap larik atau setiap barisnya. Larik pertama, wahai muda kenali dirimu, 11 suku kata. Begitupun larik ketiga, kedua, ketiga, dan keempat perlu dihitung jumlah suku katanya. Jadi larik kedua 11 suku kata, larik ketiga 12 suku kata, larik keempat 11 suku kata. Sajak, rima atau persamaan bunyi akhir. Kita cek apakah betul larik pertama, kedua, ketiga, dan keempat di sini sama, karena sajak atau rima syair itu adalah a a a a. Ternyata betul. Ada kata dirimu larik pertama, larik kedua hidupmu, larik ketiga hidupmu, larik keempat hidupmu. Jadi sama bunyi akhirnya. Pola, semua larik adalah isi dan berupa cerita. Ingat, pola syair itu semua larik adalah isi dan biasanya berupa cerita. Kita lihat bahasa yang digunakan dalam syair tersebut. Syair tersebut menggunakan bahasa yang agak sulit dipahami karena menggunakan bahasa yang jarang digunakan. Ada kata tamsil dan menggunakan kata kiasan atau bukan makna sebenarnya. Ada kata perahu. Jadi perahu dalam kalimat atau dalam larik kedua itu bukan perahu pada makna sebenarnya, tapi perahu di situ adalah perjalanan hidup seseorang. Larik 1 menggunakan kalimat seruan, wahai, dan larik 2, 3, dan 4 menggunakan kalimat berita atau informasi yang berisi nasihat. Jadi, kita dapat menyusun analisis struktur dan aspek kebahasaan syair seperti berikut ini. Struktur penyajian syair tersebut terdiri atas 4 larik yang semuanya adalah isi. Larik pertama, kedua, dan keempat terdiri atas 11 suku kata, sedangkan larik ketiga terdiri atas 12 suku kata, memenuhi syarat syair. Rima atau persajakan yang digunakan adalah a, dirimu, hidupmu, hidupmu, hidupmu. Bahasa yang digunakan dalam syair tersebut sangatlah indah namun agak sulit dipahami karena menggunakan bahasa yang jarang digunakan. Ada kata tamsil dan menggunakan kata kiasan bukan makna sebenarnya. Ada kata perahu. Larik 1 menggunakan kalimat seruan wahai kepada para pemuda, dan larik 2, 3, dan 4 menggunakan kalimat berita atau informasi yang berisi nasihat. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, analisis struktur dan aspek kebahasaan gurindam. Berikut contoh gurindamnya. Jika hendak menggapai cita-cita, bekerjalah lebih dari rata-rata. Jadi ingat, struktur gurindam, jumlah larik, 2 larik, jumlah suku kata. Jadi kita hitung pemenggalan kata setiap lariknya. Contohnya di larik pertama, jika hendak menggapai cita-cita. Ada 12 suku kata. Di larik kedua, bekerjalah lebih dari rata-rata. 12 suku kata. Jadi sama dengan larik pertama. Sajak atau rima atau persamaan bunyi akhir dari larik 1 dan larik 2 ternyata sama, ada kata cita-cita dan rata-rata. Jadi kita kodekan AA. Pola, ingat pola
Pola gurindam, semua larik adalah isi, biasanya berupa syarat dan hasil, sebab akibat atau pertanyaan dan jawaban. Kebetulan di sini ada kata jika, maka dia polanya adalah syarat dan hasil. Dari segi bahasa yang digunakan dalam gurindam tersebut mudah dipahami. Larik 1 menggunakan kalimat syarat jika, dan larik kedua merupakan hasil bekerjalah yang berupa kalimat perintah. Analisisnya bisa kita buat seperti ini. Struktur penyajian gurindam tersebut terdiri atas 2 larik dan semuanya adalah isi yang saling berhubungan, syarat hasil. Larik pertama dan kedua terdiri atas 12 suku kata dengan sajak AA, ada kata cita-cita dan rata-rata. Bahasa yang digunakan dalam gurindam tersebut mudah dipahami. Larik 1 menggunakan kalimat syarat, ada kata jika, dan larik kedua merupakan hasil bekerjalah yang merupakan kalimat perintah. Bagaimana? Mudah bukan? Demikianlah cara menganalisis struktur dan aspek kebahasaan pantun, syair, dan gurindam. Semoga mudah dipahami. Terima kasih. Demikian pembelajaran kita hari ini. Salam Pak Tam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.